Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Pak Arif dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sidarta. Saya dari Prodi Teknik Perkapalan 2023 dengan NPM 23061614143. Di sini izin menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Arif mengenai desain kamar mesin atau engine room. Oke, jadi kalau untuk di sini saya menggunakan mirip dengan couple TMK saya, tapi memang masih belum fix. Karena pasti kan akan ada revisi-revisi lagi. Kemarin untuk ada gambaran kasar dulu. Nah, untuk tugas ini mempresentasikan tugas perancangan kamar mesin dengan judul Engine Room Layout dan Fuel Oil System Design. Nah, pada tugas ini saya merancang sistem bahan bakar atau fuel system, oil system sekaligus tata letak kamar mesin kapal berdasarkan integrasi antara equipment, sistem perpipaan serta kebutuhan operasional mesin utama dan mesin bantu. Dan di sini dituangkan dalam dua gambar. Itu ini ada pertama. Yang pertama itu ada PNID fuel oil system. Lalu yang kedua ada engine room arrangement. Oke, kita akan mulai dulu mungkin dari sini. Saya izin menjelaskan mesin yang saya gunakan di sini. Sebenarnya untuk mesin yang saya gunakan pada kapal tugas merancang saya itu adalah mesin dari CATS atau Caterpillar dengan V12 4 stroke dan cycle diesel. Nah, ini ada spesifikasi dari engine-nya sendiri yang bisa dibaca juga. Kenapa saya memilih mesin ini? Karena memang mesin ini dibutuhkan untuk kapal dengan platform suatu kapal platform supply vessel dengan ukuran brake horsepower di sekitar 1.400. Lalu saya akan masuk ke pertama di sini akan masuk ke PND fuel oil system. Di sini ada gambaran umum untuk sistemnya sendiri. Oke. Sebenarnya untuk sistem yang dirancang ini menggunakan bahan bakar HFO atau heavy fuel oil. Karena HFO itu memiliki viskositas tinggi, maka bahan bakar harus dipanaskan, dipindahkan, dimurnikan, dan disirkulasikan. Dan sebelum digunakan oleh main engine. Nah, pada sistem ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu HFO tank. Ini di sini ada HFO tank. Terus ada settling tank. Selanjutnya ada daily tank. Dan ada purifiernya juga. Lalu ada heater. Nih, salah satunya ini. Di bagian transfer pump, flow. Ini ada daily tank juga. Terus ada heaternya. Ini ada heater di sini. Lalu ada fuel pump-nya. Lalu setelah fuel pump ada ke main engine-nya. Ini ada komponen utamanya itu main engine. Nah, selain itu juga terdapat beberapa hal, itu ada sludge tank ini di bawah. Terus ada overflow tank yang saya masukkan juga ke dalam gambar ini. Lalu di sini juga ada sludge tank juga di sini, satu lagi di sini. Lalu ada juga tadi yang saya sebut yaitu overflow tank, atau ada return line dan eh, directing komponen. Nah, ini untuk penjelasan dari PND fuel oil system sendiri. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan alur dari fuel oil berdasarkan diagram PNID yang telah dibuat. Di mana kita mulai dari HFO storage tank. Sini aliran mulai dari HFO tank sebagai tempat penyimpanan utama bahan bakar kapal. Nah, bahan bakar ini dari storage akan dipindahkan menggunakan transfer pump. Ini ada transfer pump menuju ke settling tank. Nanti di settling tank ini berfungsi untuk mengendapkan kandungan air dan im- impurities sebelum bahan bakar diproses lebih lanjut. Nah, pada settling tank juga terdapat heater untuk menjaga temperatur bahan bakar agar tetap sesuai. Nah, kotoran hasil dari pengendapan akan dialirkan menuju sludge tank. Nah, di sini nanti kita akan lanjut ke ini untuk kotoran akan dibuang ke sini bawah. Nah, di sini kita lanjut ke purifier. Nah, untuk purifier ini sendiri dari settling tank bahan bakar masuk menuju purifier. Nah, untuk di purifier ini nanti purifier itu untuk memisahkan air, sludge dan juga partikel kotoran di sini. Dari bahan bakar menggunakan prinsip centrifugal separation. Nah, hasil pembuangan purifier dialirkan menuju sludge tank sebesar 30 meter kubik yang terdapat pada sistem.
Lalu ada daily tank. Nah, untuk setelah melalui purifier, bahan bakar dialirkan menuju daily tank. Daily tank menjadi sumber supply langsung menuju mesin utama. Tangki ini memastikan suplai bahan bakar tetap stabil selama operasi. Lalu ada heater lagi, heater dan viscosity control. Nah, sebelum masuk ke mesin utama, bahan bakar melewati heater dan juga viscosity sensor. Dimana karena HFO ini memiliki viskositas yang tinggi, temperatur bahan bakar harus dijaga agar proses atomisasi dan pembakaran pada mesin menjadi optimal. Lalu viscosity sensor digunakan untuk memonitor kekentalan bahan bakar secara otomatis. Lalu ada circulating pump dan fine filter. Ada di sini. Itu selanjutnya bahan bakar melewati circulating pump dan fuel fine filter sebelum masuk menuju main engine. Nah, fine filter ini berfungsi untuk menyaring partikel kecil agar injektor dan fuel pump mesin tidak mengalami kerusakan. Lalu ada return line. Untuk return line ini ya fuel oil yang tidak digunakan mesin akan um, kembali menuju tank sesuai dengan jenis bahan bakarnya. Dan hal ini menjaga efisiensi sistem dan mengurangi kehilangan bahan bakar. Lalu kita akan langsung lanjut aja bergeser ke bagian selanjutnya. Di sini ada engine room arrangement-nya. Ini untuk lewat kompor mesin ini dibuat dalam beberapa deck untuk meningkatkan efisiensi ruang dan kemudahan akses. Posisi yang dipilih adalah manajer ditempatkan di sini. Ini dari top view-nya. Ini ada secara starboard view, port view, dan port view. Ini sudut dari atas dulu. Ini untuk manajer ini sendiri memang sengaja ditempatkan di center line kapal pada dek utama ini untuk menjaga keseimbangan kapal, terus juga untuk ini ya manajernya. Secara view bisa seperti ini. Untuk mempermudah alignment soft juga dan mengurangi vibrasi. Lalu selanjutnya untuk generator itu ditempatkan di sisi engine room dengan ruang maintenance yang cukup karena generator digunakan sebagai sumber tenaga listrik kapal. Selanjutnya untuk boiler, kompresor, dan incinerator, ini juga terdapat boiler, kompresor, dan incinerator, di mana boiler ini digunakan untuk kebutuhan steam termasuk pemanasan fuel oil. Lalu kompresor yang digunakan untuk sistem udara tekan kapal. Sedangkan incinerator digunakan untuk pengolahan limbah minyak dan sludge. Lalu ada pump arrangement-nya. Pompa-pompa seperti fuel oil transfer pump, fuel oil feed pump, FW cooling pump, dan SW cooling pump itu juga ditempatkan dekat dengan sistem perpipaan utama untuk mengurangi pressure loss dan mempermudah maintenance. Oke. Lalu untuk ada tank arrangement-nya juga pada layout ini terdapat beberapa tangki penting yaitu seperti settling tank. Ini juga bisa di zoom. Ini ada settling tank, terus juga ada service tank dan lubricating oil tank. Terus ada hydraulic tank, terus juga tangki ditempatkan dengan mempertimbangkan distribusi berat, keselamatan, dan juga kemudahan akses inspeksi. Lalu ada sistem pendinginan pendukung, di mana pada sistem ini juga terdapat FV cooling pump, SW cooling pump, FV accommodation pump, dan FV auxiliary engine cooling pump, fresh water. Cooling ini digunakan sebagai sistem pendingin tertutup mesin. Yang sedangkan untuk si water cooling ini sendiri digunakan untuk membuang panas menuju laut oleh heat exchanger. Ada di sini. Bisa dilihat juga. Nah, lalu ada steering gear. Di steering gear ini ditempatkan di bagian AFT kapal. Selain itu, di desain ini juga mempertimbangkan jalur akses awak kapal. Ini ada steering gear. Terus ada ventilasi, ruang maintenance, dan juga keselamatan operasional. Layout ini dibuat agar perpindahan personel dan kegiatan maintenance dapat dilakukan dengan aman. Nah, sebenarnya apa sih pertimbangannya untuk melakukan desain ini? Yang pertama itu ada efisiensi ruang, di mana penempatan equipment dibuat kompak namun tetap memberikan ruang kerja yang cukup. Lalu ada keselamatan. Sistem bahan bakar dirancang dengan overflow system, sludge handling, dan juga return line. Lalu ada kemudahan maintenance dengan equipment memiliki ruangan inspeksi dan pembongkaran. Lalu ada operasional mesin, di mana sistem pemanasan dan purifier memastikan kualitas bahan bakar tetap baik untuk mesin utama. Dengan kesimpulannya, dari hasil perancangan dapat disimpulkan bahwa fuel oil system telah mampu menyuplai bahan bakar secara kontinu menuju main engine, sistem purifier, heater,
dan filter membantu meningkatkan kualitas pembakaran. Engine room arrangement telah mempertimbangkan efisiensi ruang keselamatan dan akses dari maintenance. Lalu ada integrasi antara layout dan fuel oil system sangat penting dalam menunjang performa kapal secara keseluruhan. Dan mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Arif dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.